Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih berikan kesempatan dan secara pribadi saya sangat berterima kasih telah diberikan tugas dan kesempatan untuk membawakan renungan singkat pada pagi hari ini. Sebagai renungan kita pada hari ini saya mengambil dari Daniel, dari kitab Daniel pasal 1 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Hananya, Misael, dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang mendengarkan, menerima dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai tema daripada renungan kita pada pagi hari ini, saya berikan dengan intim dengan Tuhan, kunci hidup berkualitas. Intim dengan Tuhan, kunci hidup berkualitas. Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan seorang Daniel adalah seorang nabi karena begitu dia dekat dengan Tuhan. Pada awalnya Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel sebagai dampak pemberontakan bangsa Yehuda kepada Raja Nebukadnezar. Dan Allah mengizinkan bangsa Yehuda ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar sebagai hukuman atas pemberontakan mereka kepada Allah. Daniel berasal dari keluarga bangsawan yang cerdas dan berperawakan baik. Dan suatu hari Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan didapatinya bahwa Daniel, Sandra, Mesah, dan Abednego sangat cerdas, berkualitas, melebihi semua pembantu raja yang ada di Babel. Dan karena kecerdasan mereka itulah, maka akhirnya raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka, meskipun status mereka orang buangan yang menyembah Allah Israel. Bagaimana kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar sangat benci kepada bangsa Yehuda yang menyembah Allah karena Nebukadnezar tidak percaya dengan Tuhan dan dia memiliki iman Tuhannya buatannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kemudian adalah mengapa Daniel ini berkualitas? Mengapa Daniel berkualitas? Pertama, Daniel dan kawan-kawan, Sandra, Mesel, dan Abednego tadi, memiliki perbedaan dari yang biasanya, yakni dengan tegas menolak keistimewaan yang ditawarkan oleh istana, mulai dari fasilitas tempat tidur dan santapan ala istana. Tetapi mereka hanya meminta sayuran dan air putih untuk dikonsumsi. Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita tidak mau berbeda. Terkadang kita memiliki tenggang rasa, memiliki keengganan untuk berbeda dari yang lain.
ketika kita sedang berbaur dengan teman-teman kita yang tidak seiman, maka kita sering sering permisif, sering tidak menunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, dan kita terlarut dalam suasana yang hidup kita tidak lagi menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang, tapi kita terlarut dan tidak mau berbeda dari apa yang ada pada saat. Yang saya maksud adalah bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, maka kita ini harus terlihat berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Daniel seorang yang mengedepankan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita sudah tahu bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan seorang buangan, terkucil, tidak mendapat akses kemanapun, dicurigai, bahkan dianggap warga negara kelas 2, bahkan mungkin kelas 3. Tetapi dalam pergumulan dan kesesakan itu, Daniel selalu datang, mengadu, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak terkecuali dalam kehidupan kita juga. Kadang-kadang kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lupa bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang besar yang mampu menopang kita dalam setiap pergumulan beban hidup yang kita hadapi. Tetapi Daniel tidak demikian. Dia mengedepankan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dalam Yesaya 41 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Hal yang ketiga yang membuat Daniel ini berkualitas, bahwa meskipun dalam pembuangan, namun dia tetap bersuka cita. Itu sebabnya dia mampu menyerap dan memaknai hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam di negara Babel ini, di kerajaan Babel ini, meskipun mereka orang buangan, tetapi Raja Nebukadnezar tetap memberikan proses pendidikan kepada mereka mengenai sosial, mengenai pengetahuan, mengenai cara berperang, dan hal-hal lain. Nah, Daniel dalam mengikuti berbagai proses pendidikan ini, berbagai proses penggembelengan ini, dia tetap bersuka cita. Maka dalam kondisi sukacita itulah dia mampu menyerap dan memaknai hikmat yang datang dari Tuhan. Dia tidak dia tidak membawa perasaan yang sedih, dia tidak baper, tetapi dia tetap bersuka cita meskipun status mereka adalah buangan. Dan hal yang keempat yang membuat Daniel ini berkualitas adalah Daniel memiliki kemampuan lebih, yaitu pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan, serta mampu menafsirkan mimpi-mimpi raja, terutama mimpi raja tentang 5 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Jadi suatu saat raja bermimpi, dan bahkan Raja Nebukadnezar berkali-kali bermimpi, dan setiap mimpinya itu tidak ada seorang pun di Babel yang mampu menerjemahkannya atau menafsirkannya. Tetapi Daniel ketika dipanggil oleh raja untuk menafsirkan mimpinya, maka Daniel mampu menerjemahkan, menafsirkan mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Dan salah satu mimpi raja yang paling fenomenal adalah ketika Daniel mampu menafsirkan mimpi Raja Daniel tentang 5 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Dan setelah menyaksikan dan mendengar itu, maka raja tidak mampu mengelak lagi, mengakui bahwa Daniel memiliki kemampuan lebih yang datang dari Tuhan. Dan setelah itu Daniel pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel di bawah Raja Nebukadnezar.
Bapak Ibu sekalian dan saudara mahasiswa, terutama khusus kepada mahasiswa saya yang masih berkegiatan di dunia sekuler dan sering dilibatkan dalam rekrutmen staf eksekutif perusahaan, khususnya untuk level manajer ke atas, sering sering menghadapi hal-hal yang demikian. Ada beberapa kandidat yang sangat memiliki kemampuan, kompetensi, smart, tetapi saya lihat keyakinannya, imannya berbeda dengan sebaliknya. Ada kandidat yang sesungguhnya kemampuannya rata-rata saja, tetapi imannya sama dengan kita. Ini pergumulan buat saya, apalagi dalam posisi saya sebagai pemutus atau menentukan apakah orang ini diterima atau tidak. Tetapi saya sebagai seorang profesional harus mengambil keputusan yang profesional bahwa orang yang memenuhi kriteria, syarat, dan kompetensi itulah yang akan diterima sebagai manajer di perusahaan itu. Maka kepada saudara-saudara mahasiswa, saya berpesan bahwa kompetensi, penguasaan ilmu dan teknologi sangat menentukan dalam uh, kiprah karir pelayanan kita ke depan. Dan kemampuan Daniel yang kelima sehingga dia berkualitas adalah Daniel tidak sombong dan tidak membanggakan diri di hadapan raja, para wakil raja, dan pejabat istana lainnya. Ya, biasanya Bapak Ibu sekalian dan saudara mahasiswa, kalau kita dekat dengan seorang pejabat atau bahkan kalau kita sudah diakui kelebihan dan kemampuan kita, kekayaan kita, maka sadar atau tidak rasa sombong itu akan muncul. Disadari atau tidak, rasa membanggakan diri itu akan muncul. Sering dibalut dengan kata-kata kepercayaan diri. Tetapi kepercayaan diri yang berlebihan akan menimbulkan kesombongan dan membanggakan diri sendiri. Inilah 5 poin yang dimiliki oleh Daniel sehingga dia berkualitas di hadapan raja dan di hadapan rakyat kerajaan Babel. Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, sudahkah hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan? Sudahkah hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan? Maka pertanyaan muncul kemudian, sesungguhnya kualitas hidup orang percaya itu seperti apa? Kualitas hidup orang percaya itu seperti apa? Maka pertama, menurut saya, menurut firman Tuhan dan menurut ilmu pengetahuan bahwa ada tiga kriteria supaya manusia itu memiliki hidup yang berkualitas. Pertama, dari sumber daya manusia itu sendiri. Kita anggap sebagai input. Sering kita dengar ada yang disebut dengan bibit, bebet, dan bobot. Tetapi sesungguhnya secara kemutlakan itu tidak menentukan. Pertama, SDM ini kita harus memiliki kedekatan dan ikatan emosional, keintiman dengan Tuhan. Bagaimana sih seorang suami istri yang memiliki keintiman ikatan emosional dengan suaminya dan sebaliknya dan juga dengan anak-anak kita. Sehingga tanpa berkata-kata pun kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak kita. Apa ya beban pergumulan yang sedang dialami oleh istri dan anak-anak kita, suami kita, dan teman-teman kita. Itu adalah karena kita memiliki kedekatan, ikatan emosional dengan mereka. Demikian juga kita
harus memiliki ikatan emosional keintiman dengan Tuhan. Kemudian bahwa kita harus memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupan. Bahwa beban hidup, pergumulan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah pribadi sering kita hadapi. Tetapi itulah kiranya semakin membentuk kedewasaan dan kematangan kita. Dan ketiga adalah bahwa kita harus mampu mengetahui kebenaran. Dan bukan hanya mengetahui saja, tetapi kita juga harus mampu melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah proses dari Allah kepada orang percaya. Sering kita dengar ilustrasi dalam khotbah bahwa besi itu ketika tidak mengalami proses maka tidak akan berguna. Dia hanyalah sebatang besi yang tidak berfungsi secara maksimal. Tetapi ketika besi itu ditempa, dibakar, dipukul, dibentuk, dibengkokkan, diluruskan, maka dia akan berguna lebih banyak dan maksimal. Demikian juga dengan kita, bahwa Allah memproses kita. Dan dalam proses Allah itu mungkin kita merasa baik dan mungkin juga merasa beban, bahkan cobaan. Tetapi maksud Allah sesungguhnya adalah dalam hal proses ini Allah ingin agar ketika kita menghadapi banyak perkara tidak lari kepada ilah lain, tetapi hanya berfokus saja kepada Tuhan sebagai sumber solusi, sumber berkat, dan yang berkuasa di atas masalah yang sedang kita hadapi. Dan kemudian dalam proses itu, Allah menginginkan kita untuk sabar dan menyadari bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Dan dalam proses ini Bapak Ibu sekalian dan saudara mahasiswa, sesungguhnya kita harus menghindari sungut-sungut, keras kepala, dan tegak tengkur. Dan setelah tahap pertama dan tahap kedua yang kita lalui, maka output atau hasil yang Tuhan harapkan dari kita adalah kita harus berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah. Dan kemudian kita juga harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan selanjutnya, bukan hanya sekedar bersaksi, kita juga harus menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Inilah beberapa kriteria kualitas hidup orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudara mahasiswa. Sekarang bagaimana dengan kualitas hidup kita segenap sivitas akademika STT Kataros Indonesia? Ada beberapa hal dalam interaksi kita di lembaga STT Kataros yang harus kita hindari dan sebaliknya yang harus kita imani dan kita pelihara dan kembangkan. Pertama, bahwa kita jangan pernah memiliki rasa pesimistis. Kenapa? Karena STT Kataros ini hadir atas rencana dan seizin Tuhan. Dan itu pasti Allah yang memelihara. Kedua adalah bahwa dalam berinteraksi, dalam melayani di STT Kataros, dan bahkan dimanapun, kita jangan berpikir egosentris, kepentingan diri sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dan karena juga kita tidak hidup oleh diri sendiri. Kita hidup harus dibantu oleh orang lain. Justru yang kita kembangkan, yang kita teladani bahwa hendaklah kita sehati sepikir dan bekerjalah dengan penuh totalitas. Hal yang ketiga, kita jangan memiliki skeptisisme, ya. Kita jangan memiliki keraguan-raguan, kita jangan memiliki kecurigaan.
bahwa STT Kataros, lembaga kita ini dikelola untuk mencari keuntungan pribadi, baik oleh pimpinan, oleh dosen, oleh lembaga. Tetapi sesungguhnya percayalah bahwa STT Kataros ini dikelola dengan sangat profesional dan tentu saja didasari oleh takut akan Tuhan. Hal yang keempat, kita jangan pernah memiliki anxiety, ya, kekhawatiran bahwa STT Kataros ini tidak menjadi ladang pelayanan yang memberikan masa depan yang terjamin, yang tidak memberikan prospek. Tapi marilah kita mengembangkan sikap dan bersukacitalah dalam pengharapan. Sekecil apapun ladang pelayanan kita, apabila Tuhan turut bekerja dan kita melakukannya dengan baik, maka Tuhan akan berkati. Demikian juga anak-anak kami, saudara mahasiswa, bahwa mungkin kampus kita, asrama kita memiliki berbagai keterbatasan. Tetapi ketika kita berdoa dan memohon terus pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dan hal yang ketiga yang membuat kita tidak berkualitas adalah ketika kita memiliki sikap apatisme dan transaksional. Transaksional adalah sangat berhitung-hitung dengan waktu, sangat berhitung-hitung dengan tenaga. Artinya kalau dia tidak dihargai, maka waktunya tidak akan diberikan. Apabila kalau dia tidak diberikan reward, maka dia tidak akan memberikan dedikasi, loyalitas untuk lembaga, untuk pekerjaannya. Bapak Ibu, jangan kita bersikap seperti itu. Karena kualitas hidup kita tidak akan diperlengkapi oleh Tuhan kalau kita apatis dan memiliki sikap yang transaksional. Karena di dalam setiap pergumulan, masalah, kita harus bertolong-tolongan menanggung beban kita satu dengan yang lain. Dan saya akan mengakhiri renungan pagi ini dengan memberikan penegasan bahwa yang dunia butuhkan saat ini adalah seseorang yang memiliki kerendahan hati dan menyadari keterbatasannya. Adalah seseorang yang meyakini bahwa dirinya akan lumpuh jika tidak ditopang Tuhan dan sesama. Bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah seseorang yang sudi menjadi penopang bagi sesama. Yang lebih rindu memberi daripada meminta atau menerima. Yang tetap tersenyum walaupun kesuksesan terasa jauh dari hidupnya. Dan yang dapat menghargai perbedaan dalam keberagaman. Serta seseorang yang tetap mengasihi sesamanya, terutama yang sedang terpapar dan papa. Karena kualitas berkat sangat ditentukan oleh kualitas hidup. Sekali lagi, karena kualitas berkat sangat ditentukan oleh kualitas hidup. Maka kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita harus memiliki hidup yang berkualitas. Dengan cara mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan cara bersikap kita. Demikian firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, dan kiranya ini menjadi pedoman, lema di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah